Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4872, Rencana Terganggu. Dua daun di tangan Ye Buxiu adalah daun teh dari teh dewa yang asli. Tapi itu sudah cukup. Satu lembar daun teh dari teh dewa yang asli sudah cukup untuk setiap orang untuk berhasil. Ye Yuan berpikir sejenak, lalu berkata, saat Ye Qiuxian datang ke sini, suruh dia datang menemuiku. Ya, yang lain menerima perintah itu dan pergi. Mereka tahu bahwa Ye Buxiu akan memulai pelatihan tertutupnya. Setelah mereka pergi, Ye Unding membuat teko teh dan menaruh sehelai daun teh dewa asli ke dalam airnya. Seketika, aroma teh menjadi kaya, dan wangi menyegarkan memenuhi udara, membuat orang merasa segar hanya dengan satu tarikan napas. Ye Buxiu meminum tehnya dalam satu teguk, lalu duduk bersila dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian, Ye Wusheng berhenti berkultivasi dan membuat teko teh lagi. Setelah meminumnya, dia melanjutkan. Seiring berjalannya waktu, getaran di bawah tanah menjadi semakin kuat. Sebuah retakan besar telah muncul di garis depan 3 gunung di kedalaman energi alam. Banyak susunan di gunung telah hancur. Waktu berlalu dengan cepat. 3 bulan telah berlalu sejak Lu Ming keluar dari celah bawah tanah. Ledakan. Tubuh Dandan memancarkan aura yang kuat. Dan EBSCP, setelah 3 bulan berkultivasi, Dandan akhirnya berhasil mencapai tingkat ke-9 dewa-dewa. Akan tetapi, kristal purba dan obat surgawi utama yang dibawa kembali Lu Ming hampir semuanya habis. Setelah terobosannya, ia menggabungkan kekuatannya dengan gelembung untuk menciptakan baju zirah yang dapat menahan cahaya surgawi. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, Dandan dan Pau Pau sudah sangat akrab dengan prosesnya, dan kecepatan pemurnian mereka pun meningkat pesat. Hanya dalam waktu 2 bulan, Dandan dan Bubbles telah menyempurnakan 8 buah peralatan. Selain 2 buah yang disempurnakan oleh Lu Ming dan Bone Demon, mereka masing-masing memiliki 1. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita masuk ke kedalaman energi alam bersama-sama? Kita akan menghancurkan semua tambang kristal purba di kedalaman energi alam. Mata Dandan berbinar saat dia menatap ke arah energi alam. Yang lainnya juga menunjukkan minatnya. Sebelumnya, Lu Ming dan Bon hanya pernah berjalan mengelilingi energi alam sekali dan mereka telah memperoleh harta karun senilai 2 miliar. Lalu, berapa banyak sumber daya yang terkandung dalam tambang kristal purba yang berada jauh di dalam energi alam ini? Lebih dari 10 miliar. Begitu mereka semua ditangkap, mereka akan memiliki semua sumber daya untuk budidaya mereka. Lu Ming juga sangat tergoda. Begitu dia memperoleh semua sumber daya dalam energi alam ini, dia pasti akan memiliki sumber daya untuk menerobos ke tingkat ke-9 alam dewa utama dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Saat itu, dia bahkan tidak peduli dengan mantan utusan kekaisaran. Setelah hampir setengah tahun, cahaya surgawi di kedalaman energi alam telah meluap banyak. Sekarang, cahaya surgawi yang terkandung di dalamnya telah menjadi jauh lebih tipis. Dengan baju besi yang disempurnakan oleh Dandan, mereka mungkin dapat masuk dan menjarah harta karun di dalamnya terlebih dahulu. Ayo kita coba. Kalau kita benar-benar tidak bisa, kamu bisa masuk ke Chaos Ring milikku. Lu Ming mendesak. Kemudian, mereka mengenakan baju zirahnya dan bersiap memasuki kedalaman energi alam melalui celah tersebut. Namun, tepat saat Lu Ming dan yang lainnya hendak berangkat, terdengar ledakan dahsyat dari bawah tanah. Raungan binatang buas yang mengerikan datang dari kedalaman energi alam. Itu, ekspresi Lu Ming dan kelompok berubah drastis. Raungan binatang buas datang dari kedalaman energi alam, dan mereka tidak dapat tidak memikirkan binatang raksasa yang telah dipadatkan oleh cahaya surgawi. Jika di wilayah luar saja ada binatang raksasa seperti itu, apakah di kedalaman energi alam juga ada? Mereka segera berhenti. Sungguh lelucon. Jika mereka memasuki kedalaman energi alam dan bertemu dengan binatang raksasa yang dipadatkan oleh cahaya surgawi, itu akan sangat berbahaya. Mereka hanya bisa bersembunyi di cincin kekacauan. Untungnya, mereka terlambat selangkah. Dan EBSCP, mengaum. Kemudian, raungan binatang buas datang dari kedalaman energi alam, dan cahaya surgawi yang intens dari kediaman surgawi mengalir keluar. Asyik, tiba-tiba, sesosok makhluk raksasa melesat keluar dari kedalaman energi alam. Aura mengerikannya menyelimuti seluruh energi alam. Makhluk besar ini seperti burung raksasa,
dan seluruh tubuhnya berwarna ungu keemasan. Tidak diragukan lagi, itu berasal dari cahaya surgawi tempat tinggal surgawi. Binatang raksasa yang dipadatkan oleh cahaya surgawi ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Tentu saja, mungkin tidak punya cukup waktu, tetapi jika waktu yang lama berlalu, mungkin bisa mengembangkan kecerdasan. Binatang-binatang raksasa ini telah hidup di kedalaman energi alam, menyerap cahaya surgawi untuk memperkuat diri mereka. Runtuhnya bumi telah membuat mereka waspada, dan mereka secara naluriah bergegas keluar untuk menyerang. Burung raksasa ini tidak terkecuali. Setelah terbang, ia menyerang dengan ganas. Cahaya surgawi gua yang tak terhitung jumlahnya membombardir berbagai bagian, energi alam, dan juga membombardir formasi di 3 puncak gunung. Formasi-formasi ini meledak dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan dan mengembun menjadi sinar cahaya yang menakutkan yang berbenturan dengan cahaya surgawi tempat tinggal surgawi. 3 puncak gunung di kedalaman energi alam bergemuruh terus-menerus dan energi meluap ke segala arah. Meskipun pembentukan 3 gunung itu sangat mengerikan, namun karena runtuhnya bumi dan perluasan retakan, banyak dari mereka telah terkoyak. Mereka tidak dapat menahan burung raksasa yang dipadatkan oleh cahaya surgawi dan terus runtuh. Namun, tubuh burung raksasa yang dibentuk oleh cahaya surgawi itu juga menyusut dengan cepat, dan cahayanya dengan cepat meredup. Sekitar setengah jam kemudian, burung raksasa itu menghilang sepenuhnya. Namun, sebagian besar formasi di 3 puncak telah hancur. Kalaupun masih ada yang tersisa, jumlahnya hanya sedikit. Ini benar-benar di luar dugaan berbagai pihak. Awalnya, menurut perhitungannya, butuh waktu setidaknya beberapa bulan bagi bumi untuk runtuh dengan sendirinya dan menghancurkan formasi ketiga gunung tersebut. Akan tetapi, jadwalnya dimajukan beberapa bulan. Pada saat ini, tatapan semua orang menjadi sangat berapi-api. Ayo pergi, ikuti aku ke puncak. Semua harta karun di sana akan menjadi milik kita. Yuan Jiuji dan Yuan Baji memberikan perintah dan memimpin para ahli suku cahaya Yuan menuju 3 gunung di bagian terdalam energi alam. Pada saat yang sama, suku semi-abadi dan suku manusia surgawi juga bergegas ke kedalaman energi alam. Ayo pergi juga, Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya juga bergerak dan bergegas ke kedalaman energi alam. Perubahan yang mendadak itu mengganggu rencana Lu Ming. Mereka semula berencana untuk memasuki tanah dan mencari harta karun di kedalaman energi alam sebelum pergi ke puncak gunung untuk memperebutkan harta karun di sana. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengubah rencananya. 3 gunung di kedalaman energi alam pasti berisi harta karun yang besar. Hanya senjata dan baju zirah surgawi tingkat asal saja sudah tak ternilai harganya. Mereka tidak ingin melewatkannya, jadi mereka harus memperjuangkannya. 3 puncak gunung di kedalaman energi alam itu tersusun dalam formasi trapesium. Semakin dalam satu puncak, semakin megah puncak gunung itu. Untuk memasuki puncak kedua, seseorang harus melewati puncak pertama. Setiap gunung sangat megah dan meliputi wilayah yang luas. Pasukan dari semua pihak berbondong-bondong menuju puncak dari berbagai arah. Kelompok Lu Ming yang terdiri dari 10 orang sangat cepat. Selain itu, dengan dandan di sekitar, mereka dapat dengan mudah menghindari formasi yang rusak itu dan segera, mereka mendekati puncak gunung. Dan EBSCP, mengaum. Ketika Lu Ming dan yang lainnya sudah dekat dengan puncak gunung, serangkaian suara gemuruh terdengar. Satu demi satu, mayat-mayat yang mengakhiri Yin muncul dan menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Bab 4873, Gulungan Era Terakhir. Ada banyak mayat penghancur Yin yang tinggal di gunung itu. Sekilas, setidaknya ada beberapa ratus mayat penghancur Yin yang menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Dari selusin gunung di luar, hanya beberapa yang memiliki mayat yang mengakhiri Yin. Tampaknya 3 gunung di tengah tidak aman bahkan tanpa formasi. Orang bisa membayangkan bahwa di masa lalu, ketiga gunung ini merupakan inti energi alam ini. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya mengeluarkan senjata suci mereka yang disihir dengan batu api biru dan menyerang mayat penghancur Yin itu. Sekitar selusin mayat penghancur Yin yang memimpin sama kuatnya dengan penguasa surga yang paling kuat. Jika mereka berada di alam semesta purba, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tidak takut. Senjata suci mereka disihir dengan batu api biru, yang dapat melawan mayat-mayat penghancur Yin. Terlebih lagi, kekuatan tempur Lu Ming dan yang lainnya tidak seperti dulu lagi.
Wus, wus. Luming dan iblis tulang memimpin dan menghadapi lebih dari selusin mayat penghancur yin yang sama kuatnya dengan Raja Surga terkuat. Tombak Dewa Perang bergetar, dan cahaya tombak meluas. Dalam sekejap, 6 hingga 7 cahaya tombak ditembakkan, menyelimuti 6 hingga 7 mayat yin terhenti yang memiliki kekuatan tempur Raja Surga terkuat. Cahaya tombak yang tajam, ditambah dengan dukungan batu api biru, dengan mudah menerobos ki hitam pelindung dari mayat-mayat yang mengakhiri yin dan menembus tubuh mereka. Kemudian, api biru menyelimuti mayat-mayat yang mengakhiri yin dan dengan cepat menghancurkan ki hitam di tubuh mereka. Di sisi lain, iblis tulang juga sangat kuat. Dia terus menyerang dengan boneka pertempuran ungu emasnya, dan 6 atau 7 mayat yin terminator yang kuat terluka parah. Luming dan yang lainnya tidak membuang banyak waktu dengan mayat-mayat yang mengakhiri yin. Dengan Luming dan iblis tulang di depan, mereka menerobos pengepungan mayat-mayat yang mengakhiri yin seperti pisau tajam dan bergegas ke puncak gunung. Di depan mereka, seseorang dengan mayat penghancur yin muncul menghalangi jalan mereka. Untungnya, tidak ada mayat penghancur yin yang sangat menakutkan, seperti mayat yin bermata perak. Oleh karena itu, ia tidak dapat menghentikan Luming dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, Luming dan yang lainnya muncul di aula besar. Istana ini sungguh besar, karena hanya ada satu istana di puncak gunung, dan tidak ada habisnya. Dandan merasakan sejenak dan mendapati tidak ada formasi di aula, jadi mereka bergegas masuk. Anehnya, ketika Luming dan yang lainnya memasuki aula, mayat-mayat yang mengakhiri yin itu tidak terus mengejar mereka. Sebaliknya, mereka berhenti di luar aula. Di dalam istana, lorong-lorong saling bersilangan, membentuk sejumlah besar rumah. Tampaknya rumah-rumah itu diperuntukkan bagi orang-orang untuk ditinggali, tetapi sayangnya, tidak ada yang tertinggal. Mereka mencari di puluhan rumah tetapi tidak menemukan apapun. Baru setelah mereka tiba di aula yang sangat luas, mereka akhirnya menemukan sesuatu. Ada bola-bola cahaya yang melayang di udara. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 100. Ada gulungan di setiap bola cahaya. Betul sekali, itu semua adalah gulungan, dan itu bukanlah senjata atau harta karun dewa. Namun, mata Luming dan kelompoknya tiba-tiba berbinar. Kadangkala, isi yang tercatat dalam gulungan lebih berharga daripada senjata dewa. Misalnya, ia mencatat berbagai macam teknik kultivasi ki dari era terakhir, berbagai macam teknik pembentukan rune, bahkan cara membuat senjata dewa, atau metode membuat pembawa teknik pembentukan serangan gabungan, dan seterusnya. Setiap hal ini merupakan harta yang tak ternilai. Masing-masing dari mereka dapat meningkatkan kekuatan suatu kekuatan besar dan menjadi fondasi yang paling mendalam. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan satu senjata dewa. Satu senjata dewa hanya dapat menguntungkan satu orang, tetapi senjata ini dapat menguntungkan hampir semua orang. Itu sangat penting untuk pengembangan kekuatan yang besar. Asyik, Luming memimpin dan bergegas keluar. Dia meraih bola cahaya dengan telapak tangannya. Kekuatan pertahanan bola cahaya itu tidak kuat. Mungkin sudah lama sekali dan kekuatannya telah melemah. Luming mengulurkan tangan dan dengan mudah membuka bola cahaya itu. Dia meraih sebuah gulungan di tangannya. Luming tidak sabar untuk membuka gulungan itu, ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, setelah membukanya, Luming sedikit bingung. Ini karena Luming tidak dapat membaca satu pun kata di dalamnya. Itu semua adalah kata-kata dari era terakhir. Luming mendesah dalam hatinya. Namun, itu tidak masalah. Dia bisa membawanya kembali ke pasukan penghancur langit dan menyerahkannya kepada seorang spesialis untuk diteliti. Di setiap kekuatan, akan ada orang-orang yang menghususkan diri dalam mempelajari kata-kata dari era sebelumnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, melalui penggalian buku-buku kuno di reruntuhan alam semesta, melalui penelitian yang berkelanjutan, kata-kata dari era terakhir hampir semuanya telah diuraikan. Faktanya, suku manusia surgawi dan suku iblis telah diwariskan dari era sebelumnya, dan beberapa dari mereka telah mewariskan kata-kata dari era sebelumnya. Tampaknya setelah meninggalkan Gua Awan Ungu, aku harus meluangkan waktu untuk mempelajari kata-kata dari era terakhir. Luming merenung dalam hatinya. Seiring dengan peningkatan level kultivasi seseorang, seseorang akan semakin banyak bersentuhan dengan hal-hal dari era sebelumnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari kata-kata dari era sebelumnya. Kalau tidak, jika dia benar-benar mendapat beberapa pertemuan yang menguntungkan,
dia mungkin tidak akan bisa mendapatkannya. Dengan pikirannya, dia menyimpan gulungan itu. Lu Ming lalu menerkam gulungan lainnya. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga mulai mengumpulkan gulungan itu. Tak lama kemudian, lebih dari 30 gulungan jatuh ke tangan Lu Ming dan yang lainnya. Ada seseorang. Hati-hati. Tiba-tiba, jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia merasakan seseorang mendekat dengan kecepatan tinggi. Kemudian, aura mengerikan mengalir deras seperti air pasang, memenuhi aula dengan aura suram dan dingin. Orang-orang dari suku Primelite. Pandangan Lu Ming menyapu kerumunan dan menyadari bahwa itu adalah orang-orang dari suku cahaya utama. Hampir semua kekuatan balap Primelite telah tiba. Di garis depan ada Yuan Jiuji dan Yuan Baji, serta 3 utusan pendahulu ringan dan beberapa ahli yang telah membentuk formasi serangan gabungan. Lu Ming. Saat melihat Lu Ming, mata Yuan Jiuji dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia berteriak, "Bunuh mereka! Membunuh! Bunuh! Bunuh!" Ketiga utusan pendahulu cahaya adalah yang tercepat. Sebelum Yuan Jiuji sempat menyelesaikan kalimatnya, mereka bertiga sudah menerkam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Tubuh mereka bersinar dan bergabung dengan senjata surgawi mereka untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Lu Ming dan Iblis Tulang bergegas maju dan menyerang dengan sekuat tenaga, menghalangi serangan ketiga utusan itu. Ledakan, ledakan, beberapa ledakan dahsyat terjadi. Energi dahsyat menyapu aula dan langsung meledak, menciptakan lubang besar dan menerbangkan kerikil. Aula-aula ini awalnya sangat keras. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, aula-aula itu telah lapuk. Aula-aula itu tidak dapat menahan serangan Lu Ming dan yang lainnya. Terlebih lagi, energi yang kuat menghancurkan bola-bola cahaya itu. Namun, gulungan-gulungan itu tidak rusak, baik karena perlindungan bola-bola cahaya itu maupun karena bola-bola itu sangat keras. Akan tetapi, bola-bola itu terbang ke segala arah karena energi yang melonjak itu. Lu Ming dan Tulang mundur dengan cepat. "Ayo pergi!" Lu Ming berteriak dan melambaikan tangannya untuk mengaktifkan cincin kekacauan. Dia menahan Xian Yanxing dan yang lainnya ke dalam cincin kekacauan dan kemudian terbang ke arah yang sama dengan Iblis Tulang. Kekuatan tempur suku Primelite jelas lebih unggul dari mereka. Selain itu, mereka masih memiliki formasi serangan gabungan yang belum mereka gunakan, jadi melarikan diri tentu saja merupakan pilihan terbaik. Bab 4874, Perlombaan Cahaya Utama menghalangi jalan. Kejar, kejar. Yuan Jiuji meraung dan memberi perintah untuk mengejar. Dia kemudian memimpin beberapa orang untuk mengambil gulungan itu. Namun, masih banyak gulungan yang terbang ke kejauhan. Ketiga utusan cahaya mengejar Lu Ming dan Iblis Tulang. Namun, aula, lorong, dan medan di sini rumit. Kecepatan yang dibanggakan ras cahaya utama tidak dapat digunakan sama sekali. Di sisi lain, Lu Ming dan Iblis Tulang melesat ke kiri dan kanan. Tak lama kemudian, mereka berhasil menyingkirkan ketiga utusan cahaya itu. Ketiga utusan pendahulu cahaya tidak punya pilihan selain pergi. Setelah Lu Ming dan Iblis Tulang melepaskan ketiga utusan, mereka menemukan tempat yang aman dan melepaskan Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Dan EBSP, ketika aku mencapai puncak level Dewa Penguasa, aku akan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Mata Zhao Feng bersinar dengan cahaya dingin. Dandan berkata dengan sangat tidak senang. Dandan tidak menyombongkan diri. Dia ahli dalam formasi. Jika kultivasinya telah maju selangkah lebih jauh dan mencapai puncak alam Master Surgawi, maka dia bisa menghabiskan sedikit lebih banyak waktu dan menggunakan beberapa bahan untuk membuat formasi. Dia mungkin bisa menghadapi semua makhluk setingkat utusan sebelumnya. "Mari kita lihat tempat lainnya," kata Lu Ming. Kemudian mereka terus berkeliling di dalam istana, namun sayang, mereka tidak menemukan apapun. "Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan 2 gunung terakhir jika ingin mendapatkan senjata dewa, terutama yang terakhir." Dandan membuka mulutnya. Ketika dia menyebutkan puncak gunung di belakangnya, matanya berbinar. Puncak gunung terakhir adalah tempat di mana sudut gunung telah runtuh dan memperlihatkan beberapa bola cahaya yang ditutupi dengan senjata dan baju zirah dewa tingkat asal. "Ayo pergi ke gunung kedua," kata Lu Ming. Mereka meninggalkan tempat itu dan menuju puncak gunung kedua. Gunung ini terhubung dengan gunung kedua melalui rantai besar. Itulah satu-satunya jalan di antara kedua gunung tersebut. Untuk mencapai puncak kedua, seseorang harus melewati rantai ini.
Hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan zona larangan terbang, sehingga mustahil untuk terbang. Satu-satunya jalan menuju puncak gunung kedua adalah melalui rantai ini. Akan tetapi, saat Lu Ming dan yang lainnya mendekati rantai itu, mereka pun menghentikan langkahnya. Karena ujung rantai lainnya terhalang oleh seseorang. Balapan Primelite. Ya, mereka masih orang-orang dari suku Cahaya Utama. Mereka telah melewati rantai dan menjaga puncak gunung kedua. Jelaslah jika seseorang melewati rantai itu, mereka pasti akan menderita serangan yang mengerikan. Sialan, kelompok Primelite jelas-jelas berusaha menjebak semua orang di sini agar mereka bisa mengambil harta karun di belakang. Dandan menggeram, haruskah kita membunuh untuk sampai ke sana? Mata Myriad God menampakkan kilatan pembunuh. Mereka membentuk formasi serangan gabungan. Jika mereka menyerang dengan sekuat tenaga dan mengejutkan pihak lain, mereka mungkin bisa menyerbu sekaligus. Tidak, suku manusia surgawi dan suku semi-abadi tidak akan menyerah. Mari kita cari tempat bersembunyi terlebih dahulu dan tunggu mereka bergerak lebih dulu. Kata Lu Ming. Ide bagus, kita bisa duduk santai dan menikmati hasilnya. Bon tertawa. Mereka menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi, dan pada saat yang sama, mereka dapat melihat situasi di kedua ujung rantai. Setelah beberapa saat, ras semi-abadi muncul di arah lain. Namun, mereka juga tidak bergerak. Sebaliknya, seperti Lu Ming dan yang lainnya, mereka bersembunyi di suatu tempat dan menunggu yang lain bergerak. Setelah itu, suku manusia surgawi juga muncul. Mereka juga bersembunyi di suatu tempat. Nenek moyang, ras cahaya utama telah menghalangi jalan kita. Apa yang harus kita lakukan? Seorang raja surga bertanya. Tunggu yang lain bergerak. Katamu, wahai yang abadi. Lu Ming, suku manusia surgawi, dan suku semi-abadi telah membuat pilihan yang sama. Mereka ingin menunggu yang lain menyerang sehingga mereka dapat menuai keuntungan. Oleh karena itu, mereka menunggu beberapa jam dan tidak seorang pun bergerak. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat meletus dari puncak gunung kedua. Cahaya warna-warni melesat ke langit, dan sebuah istana meledak, menyebabkan kerikil beterbangan. Terlihat beberapa sosok besar tengah bertarung dengan mayat penghancur Yin. Sosok-sosok besar ini adalah formasi serangan gabungan 9 orang dari suku Cahaya Utama. Ada 3 dari mereka yang bertarung melawan mayat penghancur Yin. Mayat penghancur Yin ini adalah mayat Yin bermata perak. Mayat ini sangat kuat dan terus-menerus berbenturan dengan 3 formasi. Istana telah dihancurkan oleh serangan gabungan dan mayat Yin bermata perak. Pada saat itu, mata Lu Ming, suku semi-abadi, dan suku manusia surgawi semuanya berbinar. Ada 15 bola cahaya di istana yang meledak. Orang bisa melihat bahwa ada pedang di masing-masing dari 15 bola cahaya itu. Setiap bilah pertempuran ditutupi dengan rune yang padat. Itu adalah pembawa formasi serangan gabungan. Benar saja, ia adalah pembawa formasi serangan gabungan, dan ia adalah pembawa formasi serangan gabungan yang beranggotakan 15 orang. Untuk formasi serangan gabungan, makin banyak pengangkut yang dimiliki formasi tersebut, makin banyak orang yang mendirikannya, dan makin kuat formasi tersebut, makin berharga pula formasi tersebut. Pengangkut serangan gabungan 15 orang, dan yang ditinggalkan oleh Gua Awan Ungu, jelas merupakan produk berkualitas tinggi. Dapat dikatakan tak ternilai harganya. Lu Ming, suku manusia surgawi, dan suku semi-abadi semuanya merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Hal ini khususnya berlaku bagi Lu Ming, suku manusia surgawi, pasukan penghancur surga, dan suku manusia surgawi. Mereka semua tidak memiliki formasi serangan gabungan semacam ini. Jika mereka dapat mengembalikannya dan mengirim 15 Master Dewa Puncak untuk menyiapkan formasi tersebut, kekuatannya pasti akan mencengangkan. Itu akan meningkatkan kekuatan tempur mereka secara dramatis, dan penguasa surga yang terkuat pasti tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Namun, suku Primelite berjaga di sana. Bagaimana mereka bisa sampai di sana? Aku ingin menyembunyikan kekuatanku terlebih dahulu dan menunggu saat kritis untuk bertindak. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ye yang tak pernah mati bergumam dari sisi suku manusia surgawi, lalu memerintahkan, kalian bersembunyi di sini dan tunggu kabar dariku. Dengan itu, dia melangkah ke arah rantai. Yang abadi akan menyerang. Begitu Ye Wusheng keluar, dia ditemukan oleh Lu Ming dan yang lainnya, begitu pula dengan ras semi-abadi. Hai makhluk abadi,
berani bertarung sendirian. Dari mana dia mendapat kepercayaan dirinya? Kata Xian Yanxing. Kekuatan tempur Ye Unding hanya setara dengan utusan cahaya. Bahkan dengan keunggulan senjata dewa, dia hanya sedikit lebih kuat dari utusan biasa. Selama pihak lain mengirimkan 2 utusan cahaya, mereka akan mampu menekannya. Terlebih lagi, ada 3 utusan cahaya di sana, dan banyak formasi gabungan, mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh makhluk abadi, namun dia malah berani menyerang. Lu Ming mengerutkan kening. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Wuji bukanlah orang yang impulsif. Jika dia ingin bergerak, kemungkinan besar dia akan memiliki kepercayaan diri. Mungkinkah hanya dalam beberapa bulan saja, kekuatan tempur Mu Unding telah meningkat? Suku manusia surgawi. Hehe, kalian benar-benar mencari kematian. Yuan Jiuji mencibir. Dia telah menunggu Lu Ming dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan suku manusia surgawi. Namun, itu tidak penting. Dia akan membunuh mereka saja. Ye Buxiu melangkah maju, mendarat di rantai, selangkah demi selangkah, dia berjalan maju tanpa tergesa-gesa. Tak lama kemudian, ia akan mencapai puncak gunung kedua melalui rantai itu. Membunuh. Yuan Baji melambaikan tangannya. Suara mendesing. 2 utusan pendahulu cahaya di bawah Yuan Baji menyerang. Seperti 2 sinar cahaya, mereka menyerang ke arah Ye Buxiu. Sinar cahaya dan rambut mereka seperti ribuan pedang tajam, mencoba menembus Ye Wusheng. Bab 4875 Kamu kekuatan mengerikan dari Unding. Menghadapi serangan dahsyat kedua utusan pendahulu cahaya itu, ekspresi Ye Wusheng tetap tenang, bagaikan sumur kuno tanpa riak. Ketika ribuan sinar cahaya mendekat, makhluk abadi menyerang. Ledakan. Aura mengerikan meledak dari tubuh Ye Buxiu, menyebabkan ruang angkasa meledak dan langit meredup. Pedang tempur telah muncul di tangannya. Tidak diragukan lagi, itu adalah senjata surgawi tingkat asal terbaik yang tidak kalah dengan tombak Ares milik Lu Ming. Asyik, Ye yang tak pernah mati itu menyerbu keluar dan melontarkan cahaya pedang yang menggemparkan. Saat cahaya pedang itu melesat, sinar cahaya itu terus pecah. Dalam sekejap, ribuan sinar cahaya meledak. Cahaya pedang itu tidak berhenti dan terus menebas kedua utusan cahaya itu. Kedua utusan pendahulu cahaya sangat terkejut, dan tubuh mereka berubah menjadi cahaya warna-warni saat mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir. Ledakan. Setelah 2 kali ledakan keras, tubuh kedua utusan raja itu seperti layang-layang yang talinya putus, dan mereka terlempar kembali. Cahaya di tubuh mereka meredup, dan aura mereka menjadi jauh lebih lemah. Pengontrol cahaya, ini adalah kekuatan pengontrol cahaya. Salah satu mantan utusan kekaisaran meraung kaget, matanya dipenuhi keterkejutan. Anggota ras Primelite lainnya, seperti Yuan Jiuji dan Yuan Baji, sama-sama terkejut. Bukan hanya suku cahaya esensi. Lu Ming dan yang lainnya, serta suku semi-abadi, juga sangat terkejut. Puncak alam dewa penguasa, kalian yang abadi telah mencapai puncak alam dewa penguasa. Seru Dandan. Dan EBSP, bagaimana bisa secepat itu? Secara logika, untuk menembus level ke-9 dewa-dewa ke puncak dewa-dewa, dibutuhkan waktu akumulasi yang lama. Bahkan para jenius atau reinkarnasi yang tak tertandingi seperti Ye Wusheng tidak akan bisa secepat itu, ekspresi Zhao Feng menunjukkan keterkejutan. Tang Jun berkata dengan kaget. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dan EBSP, dia juga seorang reinkarnator dan eksistensi alam asal di kehidupan lampaunya. Dia tahu betapa sulitnya untuk naik dari dewa penguasa tingkat 9 ke dewa penguasa puncak. Tidak peduli seberapa mengerikannya dirimu, kamu tidak dapat melakukannya sekaligus. Bahkan para reinkarnator pun sama. Xian Yanxing juga seorang reinkarnasi. Dia telah mencapai alam dewa-dewa tingkat 9 hampir 1000 tahun yang lalu, tetapi setelah bertahun-tahun, dia masih belum berhasil mencapainya. Puncak dewa penguasa tingkat abadi. Lu Ming bergumam sambil bertukar pandang dengan Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Bond Demon. Tatapan mata mereka penuh dengan kesungguhan. Seorang dewa penguasa tingkat ke-9, yang tak pernah mati, memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, setara dengan utusan cahaya, atau bahkan lebih kuat. Kemudian, setelah menerobos ke puncak alam dewa-dewa, kekuatan bertarungnya akan menjadi lebih mengerikan. Baru saja, hanya dengan satu gerakan saja, dia telah berhasil memukul mundur dan melukai 2 utusan raja.
Degup, degup. Setelah memaksa mundur dan melukai dua utusan pendahulu cahaya, kamu yang abadi menginjak rantai besi dan bergegas menuju gunung kedua seperti seberkas cahaya. Banyak orang dari ras Primelite terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Siapkan formasi, formasi serangan gabungan 21 orang. Yuan Jiuji meraung. Seketika, di sampingnya, 21 prajurit melesat dan membentuk formasi serangan gabungan. Mereka berubah menjadi pedang dan menebas ke arah Ye Buxiu. Pedang surgawi, ledakan bintang. Suara berat Ye Buxiu bergema saat dia menebas dengan pedangnya. Di kehampaan, sebuah bintang besar muncul. Bintang itu mengembang dengan cepat dan bertabrakan dengan pedang-pedang yang dibentuk oleh serangan gabungan ras cahaya purba. Kemudian meledak dengan ledakan, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Pedang tempur yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan itu bergetar terus-menerus dan benar-benar terlempar mundur. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Jantung semua orang berdetak kencang. Jurus Ye Wusheng jelas merupakan teknik asli yang belum pernah digunakannya sebelumnya. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari pedang surga dan manusia, kematian bulan, dan kehancuran yang. Jelaslah bahwa dua gerakan pertama lebih cocok untuk serangan kelompok, sementara gerakan ini lebih merupakan serangan target tunggal. Kemungkinan besar, kamu yang abadi tidak bisa menggunakannya sebelumnya, dan hanya bisa menggunakannya saat dia mencapai puncak alam dewa-dewa. Ia benar-benar mampu memukul mundur formasi serangan gabungan 21 orang dari suku Primelite. Kekuatannya benar-benar di luar imajinasi. Nenek moyang itu tak terkalahkan. Para pembudidaya suku manusia surgawi begitu gembira hingga mereka gemetar. Dan EBSCP, seorang dewa yang memiliki kekuatan tempur seperti itu, siapa di dunia ini yang dapat dibandingkan? Ye yang tak kenal ampun meraih kesempatan itu dan menyerbu, melompati rantai. Pedang surgawi, kematian bulan. Suara dingin Ye Buxiu terdengar saat dia menebas dengan pedangnya. Seberkas cahaya bulan yang belum sempurna muncul di udara, menyebarkan ribuan sinar cahaya yang menyelimuti semua orang dari ras cahaya utama. Setiap sinar cahaya adalah cahaya pedang yang menakutkan. Semua ahli ras Primelite merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Mereka merasakan ancaman yang mematikan, dan sinar cahaya serta rambut mereka menari-nari liar. Lebih dari 1000 sinar cahaya dari ras cahaya utama menari dan terjalin, membentuk dinding pertahanan yang tidak dapat ditembus. Namun, basis kultivasi semua ras cahaya utama yang hadir tidak merata, sehingga kekuatan sinar cahaya juga bervariasi. Beberapa yang lebih kuat mampu memblokir serangan Ye Wusheng, sementara beberapa yang lebih lemah tidak mampu. Ketika sinar cahaya menembus rambut mereka, tubuh mereka juga tertusuk oleh cahaya pedang. Setidaknya 100 anggota suku Primelite terbunuh dalam sekejap. Anggota ras Primelite lainnya ketakutan dan mundur dengan panik. Pejuang yang tak pernah mati ini benar-benar tegas, dia benar-benar pria yang ambisius dan kejam. Bahkan Lu Ming pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun dia bermusuhan dengan Ye Wusheng, dia harus mengakui bahwa Ye Wusheng adalah musuh besar. Dia sangat tegas dan membunuh makhluk dari tanah terlarang seperti ras cahaya utama tanpa ragu-ragu. Orang harus tahu bahwa tindakan ini akan menyinggung suku Primelite sampai ke akar-akarnya, dan mereka pasti akan membalas dendam di masa mendatang. Namun, Lu Ming juga mengerti satu hal. Baik itu klan surgawi, suku semi-abadi, pasukan penghancur surga, atau para iblis, mereka sudah menjadi musuh makhluk-makhluk di tanah terlarang. Bahkan jika mereka tidak menyinggung mereka, cepat atau lambat mereka akan bertarung sampai mati. Bahkan jika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda. Akan tetapi, memahami logika adalah satu hal, dan berani atau tidaknya dia melakukannya adalah hal lain. Kebanyakan orang berharap agar mereka beruntung dan tidak berani menyinggung makhluk-makhluk di daerah terlarang. Setelah mengalahkan ras cahaya utama, tubuh Ye Unding bersinar dan dia menyerang ke arah 15 bilah pedang. Jelas bahwa dia mengejar mereka. Dan EBSCP, serangan gabungan dari 15 orang terlalu berguna. Jika 15 Master Dewa Puncak ditemukan untuk mengatur formasi ini, kekuatan tempur mereka setidaknya akan setara dengan utusan pendahulu yang ringan, atau bahkan lebih. Di era ini di mana sumber daya alam tidak muncul, Raja Surga terkuat sudah menjadi pasukan tempur paling canggih. Mereka dapat memengaruhi situasi pertempuran suatu wilayah, apalagi para utusan sebelumnya. Mereka adalah tulang punggung suatu kekuatan tempur inti, dan nilai mereka jelas dengan sendirinya.
Kalau tidak, Ye Unding tidak akan mengambil risiko menyinggung ras cahaya Yuan dan menyerang. Blokir dia, blokir dia. Siapkan formasi, siapkan formasi. Yuan Jiuji dan Yuan Baji meraung pada saat yang sama. Ketiga formasi yang sedang melawan mayat Yin bermata perak segera mengubah arah dan menyerang ke arah Ye Buxiu. Pedang Dewa, kehancuran yang. Ye Buxiu menebas lagi, lalu muncullah matahari besar di langit, bersinar terang. Bab 4876, Pertempuran Royal yang Hebat. Jurus pertama Ye Unding adalah teknik asal-usul. Matahari yang besar bersinar dengan cahaya warna-warni. Setiap sinar cahaya adalah pedang Qi. Setiap pedang Qi sangat panas dan dapat membakar segalanya. Serangan ini adalah serangan jarak jauh. Serangan yang membabi buta. Dalam sekejap, serangan itu menyelimuti tiga formasi 9 orang dan mayat Yin bermata perak. Klang klang klang. Tiga formasi gabungan 9 orang itu berbenturan dengan cahaya pedang yang membara. Dalam sekejap, mereka telah berbenturan ratusan kali. Pada akhirnya, 2 dari 9 formasi gabungan itu terdorong mundur dan cahayanya meredup. Mereka yang telah menyiapkan formasi itu batuk darah pada saat yang sama. Mereka terluka parah. Ada juga formasi 9 orang yang kondisinya bahkan lebih buruk. Formasi itu langsung hancur, dan formasi itu runtuh. 9 orang yang mendirikan formasi itu tertusuk oleh puluhan ribu cahaya pedang, dan mereka langsung tewas. Pengangkut yang mereka bersembilan gunakan untuk menyusun formasi tidak rusak, dan disimpan oleh Ye Wu Seng dengan lambaian tangannya. Energi hitam pelindung mayat Yin bermata perak juga tertembus, dan ratusan lubang pedang kecil muncul di tubuhnya. Namun, mayat Yin bermata perak itu sangat tangguh dan tidak mati. Qi hitam mengalir deras di sekujur tubuhnya dan luka pedangnya sembuh dengan cepat. Brengsek. Melihat ini, mata Yuan Jiuji memerah. Formasi 9 orang itu adalah bawahannya. Bahkan dalam ras cahaya utama, pembawa formasi 9 orang sangatlah berharga. Merupakan kerugian besar jika jatuh ke tangan Ye Wu Seng begitu saja. Pada saat ini, kebencian yang dimiliki Ye Buxiu di hati Yuan Jiuji hanya kalah besar dibanding Luming. Pada saat ini, sang abadi hendak mengambil 15 bilah pedang. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang besar menebasnya. Itu adalah formasi serangan gabungan yang dibentuk oleh 21 orang di bawah Yuan Jiuji. Menghadapi formasi yang dibentuk oleh 21, bahkan Ye Wu Seng saat ini harus fokus. Ledakan. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan, mengguncang seluruh energi alam. Kekosongan berguncang, dan gunung semakin bergetar. Pada saat yang sama, 21 bawahan Yuan Baji juga berkedip dan membentuk formasi. Benar saja, bawahan Yuan Baji juga menginginkan formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Cahaya warna-warni melesat ke langit dan mengembun menjadi pedang perang yang besar. Pedang itu merobek udara dan juga menebas ke arah yang tak dapat mati. Ledakan. Ye yang tak pernah mati menyerang dengan sekuat tenaganya, beradu dengan bilah pedang besar ini. Bahkan Ye Wusheng tidak dapat melawan dua formasi gabungan yang terdiri dari 21 orang. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur, dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan istana lainnya. Itu, banyak orang yang matanya terbelalak. Ini karena ada juga bola cahaya di aula yang hancur ini. Total ada 12 bola cahaya, dan di setiap bola cahaya ada tombak panjang yang ditutupi dengan rune. Itu adalah media lain untuk serangan gabungan. Puncak gunung ini berbeda dari yang sebelumnya. Di puncak gunung di hadapan mereka terdapat istana besar yang saling terhubung. Istana-istana di puncak gunung ini terpisah-pisah. Setidaknya ada belasan istana yang tersebar di puncak gunung yang luas itu. Mungkinkah ada media untuk formasi serangan gabungan di setiap istana? Jantung banyak orang berdetak lebih cepat. Jika memang begitu, maka itu sungguh tak ternilai harganya. Bahkan perlombaan Primelite yang fondasinya dalam pun ikut tergoda. Kesulitan dalam menyempurnakan pembawa formasi serangan gabungan terlalu tinggi. Tidak hanya bahannya yang sangat berharga dan sulit ditemukan, tetapi kesulitan untuk menyempurnakannya juga mengejutkan. Jika benar-benar ada begitu banyak set formasi serangan gabungan, itu akan menjadi harta yang sangat besar. Mengumpulkan. Ye Wusheng berteriak dan mencengkeram dengan telapak tangannya. Sebuah cakar besar terbentuk dan menutupi 12 tombak. Dia mengaktifkan kekuatannya dan bola cahaya yang menutupi 12 tombak itu meledak. Suara mendesing.
12 tombak terbang ke arah yang abadi dan disimpan olehnya. Kau mencari kematian. Bunuh dia. Yuan Baji berteriak. Dua formasi gabungan itu membentuk bilah dan pedang, menyerang Ye Wusheng. Keduanya memulai pertempuran puncak mereka. Yuan Baji dan anak buahnya muncul di atas 15 pedang perang dan mulai mengumpulkannya. Wajah Yuan Jiuji gelap. Dia juga menginginkan pembawa 15 teknik susunan tipe bilah pertempuran ini. Namun, dia telah kehilangan banyak kekuatan tempur bawahannya dan tidak dapat lagi bersaing dengan 8 Yuan tertinggi. Ayo, ikuti aku. Yuan Jiuji berteriak dan memimpin anak buahnya ke istana lainnya. Barangkali, di setiap istana terdapat satu pengangkut untuk formasi serangan gabungan. Demi pembawa formasi, dia tak bisa lagi meneruskan penjagaan rantai besi itu. Dan EBSCP, mengaum. Pada saat ini, beberapa raungan marah datang dari aula lain di gunung. Lalu beberapa sosok kekar bergegas keluar dari istana. Sosok-sosok ini diselimuti ki hitam pekat, tampak garang dan sombong. Mayat-mayat yang mengakhiri Yin, dan mereka semua adalah mayat Yin yang bermata perak. Sebenarnya ada begitu banyak mayat Yin bermata perak di gunung ini. 4 telah muncul, dan dengan yang sebelumnya, ada 5. Mayat Yin bermata perak adalah eksistensi yang setara dengan utusan raja sebelum cahaya. Dengan begitu banyak dari mereka yang muncul secara tiba-tiba, ekspresi Yuan Baji, Yuan Jiuji, dan yang lainnya berubah drastis. Siapkan formasi dan hadapi musuh. Yuan Jiuji berteriak. Di antara bawahannya, hanya Yuan Yu, mantan utusan raja, yang tersisa. Dia jelas tidak bisa menghalanginya, jadi dia harus mengandalkan serangan gabungan. Pada saat yang sama, Yuan Baji juga memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Pertempuran yang kacau pun pecah. Ini kesempatan bagus. Di kejauhan, Lu Ming dan yang lainnya saling memandang dan tergoda. Sebelumnya, mereka duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Mereka belum bergerak. Sekarang, saatnya bergerak. Mereka sangat tergoda oleh formasi serangan gabungan, yang terlalu penting bagi tentara penghancur surga saat ini. Kekuatan alam semesta saat ini dan makhluk-makhluk di tanah terlarang semuanya telah ada sejak era terakhir. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan memiliki sejumlah besar formasi serangan gabungan. Adapun ras semi-abadi, fondasi mereka juga sangat dalam, dan mereka juga memiliki formasi serangan gabungan. Bahkan suku manusia surgawi telah memperoleh beberapa set formasi serangan gabungan. Di pihak pasukan penghancur surgawi, selain Lu Ming dan yang lainnya yang telah memperoleh satu set formasi serangan gabungan, tidak ada orang lain yang mengetahui situasi tersebut. Mungkin mereka tidak akan menemukan apapun. Jika ini terus berlanjut, jurang pemisah antara pasukan penghancur surga dan pasukan lainnya hanya akan semakin besar. Persaingan antar kekuatan bergantung pada kekuatan keseluruhan, dan kekuatan keseluruhan harus kuat. Dengan mengandalkan kekuatan beberapa orang, mereka bisa menang untuk sementara waktu, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Misalnya, Lu Ming telah mengalahkan lawannya, tetapi kemampuan keseluruhan pasukan penghancur langit tidaklah kuat. Mereka tidak dapat menduduki reruntuhan alam semesta yang luas. Hanya ketika kekuatan keseluruhan mereka kuat maka mereka dapat menduduki wilayah yang lebih luas dan memperoleh lebih banyak sumber daya. Little King, Qiu Yue, dan kalian masuk ke dalam Chaos Ring terlebih dahulu. Bon dan aku akan bergegas ke sana. Jika waktunya tepat, kami akan membiarkan kalian keluar. Lu Ming mengirimkan transmisi suara kepada semua orang dan meminta mereka untuk memasuki Chaos Ring terlebih dahulu. Dia dan Bon melesat menuju rantai besi seperti dua aliran cahaya. Bab 4877 Penyergapan Sang Abadi. Begitu Lu Ming dan Iblis Tulang muncul, ras cahaya utama menemukan mereka. Namun, mereka sibuk dengan mayat Yin bermata perak. Bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk menghentikan Lu Ming dan Iblis Tulang? Tak lama kemudian, Lu Ming dan Iblis Tulang melewati rantai besi dan bergegas ke arah lain, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Melihat Lu Ming dan Iblis Tulang menyerbu, pihak ras semi-abadi merasa tergoda. Pada akhirnya, Chang Qiong juga memimpin pasukan ahli yang sebanding dengan utusan Raja Cahaya dan beberapa formasi serangan gabungan menuju rantai besi. Mereka juga berhasil melewati rantai besi dan memasuki puncak gunung kedua. Adapun yang lainnya tetap bertahan di puncak pertama. Itu karena pertempuran di depan terlalu intens, dan terlalu banyak ahli yang terlibat.
Bahkan Raja Surga terkuat pun akan merasa sulit untuk campur tangan jika mereka pergi ke sana. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian jika orang lain pergi ke sana? Lu Ming dan iblis tulang itu bergerak sangat cepat. Mereka meninggalkan medan perang dengan sangat cepat dan tiba di sebuah aula. Lu Ming punya ide dan dia melepaskannya dari cincin kekacauan. Tidak ada formasi di istana, kata Dandan setelah merasakannya dengan ama. Setelah itu, Lu Ming, Tulang, dan Dandan menyembunyikan aura mereka dan bergegas ke aula. Tanpa halangan, mereka tiba di tengah aula, dan seperti yang diharapkan, mereka menemukan sesuatu. 12 bola cahaya melilit 12 pedang tempur. Setiap pedang tempur ditutupi dengan rune. Itu adalah pembawa formasi serangan gabungan. Lu Ming, iblis tulang, dan Dandan sangat gembira. Di setiap istana, pasti ada pengangkut untuk formasi kombinasi. Untungnya, tidak ada bahaya di istana ini, dan mereka tidak menemui mayat penghancur yin. Tanpa ragu lagi, mereka bertiga segera bergerak menghancurkan bola cahaya itu dan menyingkirkan pembawa 12 pedang itu. Jika pasukan penghancur surga memiliki 12 ahli master surgawi puncak yang mengatur formasi, itu akan dapat memberi pasukan penghancur surga kekuatan tempur seperti mantan utusan kekaisaran. Bahkan jika itu tidak sekuat itu tidak akan terlalu jauh. Ketiganya menunjukkan ekspresi gembira. Mereka berjalan mengelilingi aula dan memastikan tidak ada pembawa formasi serangan gabungan lainnya. Kemudian, mereka pergi dan menuju ke aula lainnya. Gunung itu menjulang tinggi dan luas. Bahkan puncaknya pun luas. Belasan istana tersebar di seluruh puncak, agak berjauhan satu sama lain. Setelah beberapa saat, Lu Ming, iblis tulang, dan Dandan muncul di depan aula lainnya. Dandan merasakan sejenak, dan masih tidak ada gejolak pada formasi itu, maka mereka bertiga pun masuk dengan mudah. Benar saja, di tengah aula, mereka menemukan pembawa lain dari formasi serangan gabungan. Masih ada 12 operator. Tampaknya hanya ada sedikit pembawa formasi seperti 15 Battle Blade yang pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, ada sosok yang duduk bersila di bawah pembawa 12 formasi serangan gabungan. Tiba-tiba, sosok itu berbalik dan menatap Lu Ming dan dua orang lainnya. Mata peraknya dipenuhi aura dingin dan brutal, dan seluruh tubuhnya diselimuti gas hitam. Mayat Yin bermata perak, mengaum. Mayat Yin bermata perak itu mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat saat ki hitam mengalir dari tubuhnya. Ia menerkam ke arah Lu Ming dan dua orang lainnya dengan cakarnya yang tajam. Kekuatannya sangat mengerikan. Asyik, Dandan langsung melemparkan segenggam bubuk Firestone biru. Bubuk itu menempel di tubuh Yin Kors bermata perak. Bubuk Firestone biru dan gas hitam di tubuh Yin Kors bermata perak itu bertabrakan, menghasilkan suara mendesis. Lu Ming dan iblis tulang telah bergabung untuk menyerang mayat Yin bermata perak. Kekuatan tempur Lu Ming dan iblis tulang tidak lebih lemah dari mayat Yin bermata perak. Selain itu, mereka memiliki senjata suci yang disihir dengan batu api biru yang dapat menahan mayat Yin bermata perak. Tidak peduli seberapa kuat vitalitas mayat Yin bermata perak itu tidak sebanding dengan Lu Ming dan iblis tulang. Setelah beberapa gerakan, mayat Yin bermata perak itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tombak Lu Ming menembus tubuhnya, dan energi batu api biru meletus dari mayat Yin bermata perak itu. Namun, mayat Yin bermata perak itu tidak biasa. Batu api biru memiliki efek pengekangan yang besar pada mayat Yin ekstrim yang normal, tetapi efeknya pada mayat Yin bermata perak sangat berkurang. Tubuh mayat Yin bermata perak itu meledak dengan gas hitam, yang terus-menerus melemahkan api Firestone biru. Sayangnya serangan iblis tulang pun datang juga. Baju zirah perang berwarna ungu emas hampir memenggal kepala mayat Yin yang bermata perak, menyebabkan ia menderita luka yang lebih parah. Serangan Lu Ming dan iblis tulang tidak berhenti. Serangan itu bagaikan badai yang dahsyat, terus-menerus menyerang mayat Yin bermata perak. Meskipun mayat Yin bermata perak melawan dengan sekuat tenaga, setelah lebih dari 10 gerakan, mayat itu tetap tidak dapat melawan. Tubuhnya terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan dia terbunuh sepenuhnya. Setelah membunuh mayat Yin bermata perak, dia mempertahankan seluruh formasi. Kemudian mereka bertiga segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke aula lainnya. Namun, saat mereka bertiga mendekati istana kali ini, aura mengerikan menekan mereka. Lu Ming dan Bon Demon masih baik-baik saja, tetapi mereka tampak seperti tersambar petir. Ekspresi mereka berubah drastis,
dan mereka memuntahkan seteguk darah. Untungnya, Lu Ming dan Iblis Tulang datang menolongnya tepat waktu dan memblokir sebagian besar kekuatan aura untuk Dandan. Mereka menariknya dan mundur dengan cepat. Sosok itu muncul di pintu masuk istana. Matanya seperti bintang, dan niat membunuhnya sedingin es. Abadi, sosok yang muncul dari istana sebenarnya adalah Ye Wusheng. Lu Ming, aku sudah menunggu kalian. Ye yang tak pernah mati berkata dengan dingin. Jelas bahwa Ye Buxiu telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menyingkirkan para ahli dari ras cahaya utama dan tiba di aula ini lebih awal. Dia telah mengambil pembawa formasi serangan gabungan dan menyergap di sini, menunggu Lu Ming dan yang lainnya untuk mengambil umpan. Jelaslah dia telah melihat Lu Ming dan Iblis Tulang datang ke puncak gunung ini. Siapkan formasi. Lu Ming, Iblis Tulang, gunakan formasi serangan gabungan untuk menghalanginya. Dandan berteriak. Pada saat itu, sebelum Dandan selesai berbicara, Ye Unding muncul. Pedang Dewa, Kehancuran Yang. Jurus pertama Ye Buxiu adalah teknik asli yang mengerikan. Matahari besar muncul dan sinar cahaya yang tak terbatas tersebar ke bawah. Cahaya pedang yang tak berujung menusuk ke arah Lu Ming, Iblis Tulang, dan Dandan. Dandan, mundur. Lu Ming berteriak dan melangkah maju, melindungi Dandan di belakangnya. Dia menamparkan dengan telapak tangannya dan sebidang tanah mengembun, menghalangi langit di atas semua orang. Kemudian, tombak Dewa Perang menari-nari liar. Itu kedap udara, seperti perisai berat. Setan tulang juga menyerang dengan sekuat tenaga, menciptakan lapisan pertahanan. Dia bahkan memperbesar tubuhnya untuk menghalangi cahaya pedang. Puff! Benua yang dibentuk oleh gaya primal itu langsung tertusuk, dan lubang-lubang pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum runtuh. Cahaya pedang yang membara terus bertabrakan dengan Lu Ming dan Iblis Tulang. Suara tabrakan yang keras terdengar, dan keduanya mundur dengan cepat. Setan tulang sedikit lebih baik, karena dia tidak menggunakan serangan jiwa, dia menerima serangan dengan tubuh abadi yang kokoh. Lu Ming merasa tidak enak badan. Ia memuntahkan beberapa suap darah dan wajahnya pucat. Beberapa bagian tubuhnya telah tertusuk oleh kilatan pedang. Siapkan formasi, siapkan formasi. Dandan meraung. Petarung abadi saat ini terlalu menakutkan. Lu Ming dan Iblis Tulang bukanlah tandingannya. Bahkan melarikan diri pun menjadi masalah. Bab 4878, Pergi ke bawah tanah. Ketika Ye Buxiu berada di alam Dewa Master tingkat 9, kekuatan tempurnya sudah setara dengan para utusan sebelumnya. Dengan senjata dewa tingkat atas, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Dan EBSP, setelah berhasil mencapai puncak level dewa penguasa, kekuatan bertarungnya semakin meningkat. Dan EBSP, sudah ada kesenjangan besar antara tingkat ke-9 dan puncak alam dewa-dewa. Bahkan jika Lu Ming dan Iblis Tulang bergabung, mereka masih jauh dari mampu melawan Ye Unding. Mereka hanya bisa membentuk formasi 10 orang untuk melawannya. Lu Ming tidak ragu lagi. Dengan lambaian tangannya, Xian Yanxing, Qiu Yue, Bubbles, dan yang lainnya muncul dari Chaos Ring. Begitu mereka muncul, mereka tidak menunda dan segera mulai membentuk formasi. Formasi 10 orang itu terbentuk, membentuk sosok besar yang mengenakan baju besi hitam penuh paku. Dia memegang tombak di tangannya, tampak sangat ganas. Efeknya sangat berbeda dengan serangan gabungan suku manusia surgawi. Pada saat yang sama, serangan Ye Unding juga tiba. Kali ini, ia menggunakan teknik asal yang lebih mengerikan, teknik asal serangan target tunggal, ledakan bintang pedang surgawi. Sebuah bintang besar menekan Lu Ming dan yang lainnya. Bintang besar itu terus melonjak. Orang bisa membayangkan bahwa bintang itu mengandung energi yang mengerikan. Lu Ming dan yang lainnya mengendalikan prajurit berbaju hitam itu untuk mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, mereka menebas dengan tombak mereka sekuat tenaga. Ledakan. Tombak itu mengenai bintang itu, lalu bintang itu meledak, melepaskan energi yang merusak. Tubuh prajurit berbaju hitam itu bergetar hebat saat dia mundur dengan panik. Orang yang telah menyiapkan formasi itu tenang dan kalem. Bubbles, Ling Yuwei, dan yang lainnya dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah menjadi pucat dan hampir muntah darah. Namun, serangan Ye Unding akhirnya berhasil diblokir. Serangan yang dahsyat, Lu Ming dan kelompoknya diam-diam terkejut. Di masa lalu, ketika mereka menyiapkan formasi serangan gabungan, mereka dapat dengan mudah menekan Yuan Yu dan utusan raja lainnya.
Dan EBSCP, pada saat itu, Dandan, Gelembung, dan yang lainnya belum mencapai tingkat dewa-dewa tingkat ke-8, jadi serangan gabungan mereka tidak sekuat sekarang. Sekarang, formasi gabungan itu bahkan lebih kuat, tetapi melawan Ye Wu Sheng, rasanya itu bukan tandingannya. Orang bisa melihat betapa kuatnya Sang Abadi. Ayo pergi. Setelah menghalangi serangan Ye Wu Sheng, Lu Ming dan yang lainnya mengendalikan para prajurit berbaju besi hitam untuk mundur. Meskipun formasi gabungan itu dapat menahan serangan Ye Wu Sheng, itu hanya sementara. Formasi gabungan itu menghabiskan banyak energi, terutama Dandan, Gelembung, Tang Jun, Ling Yue, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hanya berada di alam master dewa tingkat 8. Energi mereka akan terkuras dengan sangat cepat. Mereka ingin menyingkirkan makhluk abadi itu sebelum kehabisan energi. Kamu ingin pergi. Mata Ye Buxiu berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Niat membunuhnya terhadap Lu Ming lebih kuat dari siapapun. Dia sudah memiliki leluhur pedang terlarang. Dia tidak ingin Lu Ming ditambahkan ke dalam daftar. Semakin kuat tubuh tabu, semakin besar pula dampak yang ditimbulkannya pada suku manusia surgawi. Ye Wusheng melangkah maju, mengejar Lu Ming dan yang lainnya seperti seberkas cahaya. Dia mengayunkan pedangnya, dan seberkas cahaya pedang yang mengerikan menebas para prajurit berbaju hitam. Namun, ini bukanlah teknik asli. Itu hanya serangan biasa dan dapat dengan mudah diblokir oleh Lu Ming dan yang lainnya. Bahkan petarung yang tidak pernah mati pun tidak dapat menggunakan teknik asal-usul sepanjang waktu. Menggunakan teknik asal-usul menghabiskan banyak energi. Sekalipun kendali Ye Unding atas kekuatannya telah mencapai puncak, dia tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun, dan tidak bisa menggunakannya sepanjang waktu. Dia hanya akan menggunakannya ketika jarak di antara mereka dekat. Kedua belah pihak bertarung sambil bergerak, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada ribuan mil jauhnya. Pedang surgawi, ledakan bintang. Ketika jarak antara keduanya semakin dekat, dia menggunakan teknik asal lainnya yang mengerikan. Sebuah bintang yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan menekan prajurit berbaju besi hitam itu. Lu Ming dan yang lainnya hanya bisa menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Setelah bentrokan itu, prajurit berbaju hitam itu mundur sekali lagi. Tubuhnya gemetar, dan cahaya di tubuhnya meredup. Ini tidak baik. Hati Lu Ming dan kelompoknya hancur. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa gerakan sebelum kekuatan mereka habis. Begitu kekuatannya habis, formasi itu akan runtuh. Akan tetapi dari apa yang terlihat, sebelum formasi itu hancur, akan sulit bagi mereka untuk menyingkirkanmu yang abadi. Kita memasuki celah. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke yang lainnya. Sekarang, dia harus mencobanya. Dia ingin memasuki celah itu dan menggunakan cahaya surgawi di kedalaman energi alam untuk menyingkirkan Ye Wu Sheng. Saat ini bukan saat yang tepat untuk memasuki kedalaman energi alam, karena burung besar yang dipadatkan oleh cahaya surgawi kediaman surgawi telah keluar dan menyebabkan cahaya surgawi kediaman surgawi di kedalaman energi alam menjadi ganas lagi. Pada saat ini, kedalaman energi alam masih dipenuhi dengan cahaya surgawi kediaman surgawi yang pekat, yang masih sangat berbahaya. Akan tetapi, mereka memiliki baju besi yang dibuat oleh Dandan, jadi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil risiko. Baiklah, ayo kita lakukan. Xian Yanxing, Qiu Yue, Tulang Iblis, dan yang lainnya setuju. Asyik, prajurit berbaju hitam itu bergegas ke sisi gunung. Ada retakan di sana. Ye Unding mengejarnya dengan cepat. Setelah bertukar beberapa gerakan, dia menggunakan teknik asli lainnya, Star Explosion. Kali ini, Dandan, Tang Jun, dan yang lainnya memuntahkan darah, dan formasi itu hampir runtuh. Namun, mereka tidak jauh dari retakan. Mereka mengendalikan utusan berbaju besi hitam itu untuk menyerbu ke dalam celah dan segera menyerbu ke bawah. Apakah kau mencoba menghalangiku dengan bantuan cahaya surgawi? Itu ide yang bagus, tetapi itu mustahil. Ye Wusheng berkata dengan dingin. Tanpa ragu, dia mengikuti Lu Ming dan yang lainnya ke dalam celah. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya menyerbu ke dalam celah itu, mereka tak dapat lagi mempertahankan susunan serangan gabungan dan tak dapat menahan diri untuk tidak runtuh. Lu Ming melambaikan tangannya dan menahan Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya ke dalam cincin kekacauan, hanya menyisakan dia dan tulang di luar.
Mereka mengenakan baju zirah peninggalan dandan dan menyerbu maju dengan gila-gilaan. Astaga, seberkas cahaya surgawi melesat mendekat, dan Lu Ming serta iblis tulang melewatinya. Di belakang mereka, Ye Buxiu juga tidak berhenti. Dia terus menebas dengan pedang tempurnya, memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan yang dengan kuat membelah cahaya surgawi gua. Dia mengikuti dari dekat di belakang Lu Ming dan yang lainnya. Ye Unding bertekad untuk membunuh Lu Ming dan tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan setelah melewati beberapa cahaya surgawi Groto, dia tidak menyerah. Orang ini benar-benar tidak ingin hidup, kata iblis tulang dengan tidak senang. Dia benar-benar sedikit takut pada Ye Unding karena serangan jiwanya juga sangat mengerikan. Bisa dikatakan bahwa dia adalah musuh bebuyutan iblis tulang, membuat pertahanannya tidak berguna. Ayo bergegas ke tempat di mana cahaya surgawi lebih pekat, kata Lu Ming. Keduanya turun dengan sekuat tenaga, terbang menuju tempat dengan cahaya surgawi yang paling pekat. Namun, dia sangat kuat, kecuali cahaya suci yang sangat pekat, dia bahkan bisa dengan kuat menerobos cahaya suci yang biasa. Setelah mengejar beberapa saat, Ye Unding tidak menyerah. Namun, dengan gangguan cahaya surgawi, tidak mudah baginya untuk mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar auman binatang buas yang menyebabkan rambut Lu Ming berdiri tegak. Bab 4879, jadi itu palsu. Raungan seekor binatang buas benar-benar datang dari kedalaman energi alam ini. Itu benar-benar menakutkan. Mereka tidak bisa tidak memikirkan binatang buas raksasa yang dipadatkan oleh cahaya surgawi. Mungkinkah ada satu lagi di bawah setelah yang terbang sebelumnya? Saat memikirkan hal ini, bukan hanya ekspresi Lu Ming yang berubah drastis, bahkan ekspresi Ye Wusheng pun berubah drastis. Tubuhnya pun tak kuasa menahan ketegangan. Mengaum. Terdengar suara binatang buas lainnya. Kemudian, di depan Lu Ming dan yang lainnya, cahaya surgawi ungu emas melonjak. Dalam cahaya surgawi yang pekat, ada seekor binatang buas yang besar. Binatang raksasa ini tampak seperti singa, tetapi seluruh tubuhnya berwarna ungu keemasan. Tampaknya telah sepenuhnya terkondensasi oleh cahaya surgawi tempat tinggal surgawi, dan memancarkan aura yang mengerikan. Lu Ming, iblis tulang, dan Ye yang abadi semuanya terkejut. Itu benar-benar binatang raksasa yang terkondensasi dari cahaya surgawi. Masuki cincin kekacauan. Lu Ming menggeram dan melambaikan tangannya. Dia membawa tulang dan memasuki cincin kekacauan. Yang tertinggal hanyalah cincin kekacauan yang melayang di udara. Mata Ye Buxiu berkedip. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengalahkan Lu Ming. Selama dia bisa mendapatkan cincin kekacauan, Lu Ming dan yang lainnya akan seperti kura-kura dalam toples. Namun, binatang besar yang dipadatkan oleh cahaya surgawi itu melesat dengan kecepatan tinggi. Jarak antara kedua belah pihak tidak jauh. Pada akhirnya, Ye Wusheng tidak menyerang, dia berbalik dan pergi, mundur dengan cepat. Kekuatan bertarung binatang buas yang terkondensasi dari cahaya surgawi kediaman surgawi ini terlalu mengerikan. Bahkan eksistensi alam asal akan mati, apalagi dia. Hal ini karena binatang raksasa ini bukanlah makhluk hidup. Mereka hanya terbentuk oleh cahaya surgawi yang sangat pekat. Mereka tidak memiliki perbedaan alam dan tidak terpengaruh oleh malapetaka besar di alam asal. Dan EBSCP, mengaum. Binatang buas itu meraung terus-menerus, dan cahaya surgawi terus-menerus bersinar, membuat Ye Wusheng semakin terkejut. Dia tidak berani berhenti sama sekali, dan setelah terbang beberapa saat, dia dengan gila-gilaan melesat ke atas. Anehnya, monster itu hanya meraung dan tidak mengejar Ye Buxiu lagi. Setelah meraung beberapa saat, melihat Ye Buxiu menghilang, monster itu berbalik dan terbang menuju Chaos Ring. Nes, ini merepotkan. Mungkinkah binatang suci gua surga ini mengincar cincin kekacauan? Lu Ming, yang berada di dalam cincin kekacauan dan memperhatikan situasi di luar, tidak dapat menahan tangisnya. Binatang Dewa Gua Surga adalah nama yang diberikan Lu Ming untuk dirinya sendiri. Dia mengira binatang suci itu akan mengejarnya saat dia bersembunyi di dalam cincin kekacauan, tetapi ternyata tidak. Sebaliknya, binatang suci itu berhenti dan menatap cincin kekacauan. Itu benar-benar sebuah kesalahan. Binatang suci surga gua mengamati cincin kekacauan itu sejenak, dan tubuh besarnya benar-benar menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, makhluk suci gua surga yang berwujud binatang itu dengan cepat berubah menjadi tanaman.
Tanaman ini tingginya hanya setengah meter, tetapi akarnya sebenarnya berakar di dalam kehampaan, bergoyang di sekitar cincin kekacauan. Di atas tanaman ini, ada tanaman kecil yang tampak persis seperti tanaman ini. Tanaman itu terbang ke sana kemari dan sepenuhnya terbuat dari energi. Aku akan pergi. Lu Ming terdiam dan tercengang. Ini bukan binatang suci dari gua surga. Ini jelas merupakan ramuan suci tingkat asal. Terlebih lagi, itu adalah obat dewa tingkat asal yang sangat tinggi yang dapat beredar di mana-mana. Ternyata, binatang dewa gua surga sebelumnya telah sepenuhnya berubah dari obat dewa tingkat asal ini. Sangat bagus. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Obat surgawi tingkat asal dari level ini tak ternilai harganya. Dia tidak boleh melewatkannya. Siapa yang tahu kalau makhluk abadi itu akan memuntahkan darah setelah dia mengetahuinya. Dengan satu pikiran, sosok Lu Ming segera muncul di luar Chaos Ring. Dengan sekali genggaman, telapak tangan besar terbentuk dan meraih obat surgawi tingkat asal. Namun, obat surgawi tingkat asal bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, obat itu telah lolos dari jangkauan cakar Lu Ming. Seolah-olah obat itu ketakutan, obat itu terbang cepat menuju kedalaman energi alam. Tidak mudah baginya untuk menemukan obat mujarab tingkat tinggi. Bagaimana mungkin Lu Ming bisa melewatkannya begitu saja? Setelah menyingkirkan cincin kekacauan, Lu Ming dengan cepat mengejar obat mujarab tingkat tertinggi. Namun, obat surgawi tingkat asal ini jelas lahir di kedalaman energi alam. Obat ini sangat akrab dengan medan di sini dan tidak takut dengan cahaya surgawi gua surga. Obat ini terus menyerang ke area di mana cahaya surgawi gua surga lebih pekat dalam upaya untuk mengguncang Lu Ming. Namun, Lu Ming telah menyempurnakan armor itu dengan dandan. Dia juga tidak takut dengan cahaya surgawi gua surga yang tidak begitu kaya. Dia mengikuti pengobatan surgawi tingkat asal dengan saksama. Keduanya, satu mengejar dan satu melarikan diri, segera tiba di bagian terdalam energi alam. Mereka hampir berada di dasar puncak inti gunung. Pada saat ini, Lu Ming melepaskan dandan, gelembung, dan iblis tulang. Dia menyadari bahwa akan sangat sulit baginya untuk mengejar ketertinggalan dalam pengobatan dewa tingkat asal ini sendirian. Dia hanya bisa mengandalkan bantuan dandan, gelembung, dan yang lainnya. Kekuatan ruang waktu. Bubbles bergerak, menyerang dengan kekuatan ruang waktu. Ruang waktu di area ini terpengaruh, dan kecepatan obat surgawi tingkat asal langsung menurun. Segel itu. Dandan pun cepat-cepat melancarkan gerakannya, melesatkan rune-rune padat. Ketika dia melihat ramuan dewa tingkat asal yang begitu tinggi, Dandan lebih antusias daripada orang lain dan menggunakan seluruh energinya untuk memakannya. Rune muncul di udara di sekitar mereka. Rune-rune itu saling terjalin dan membentuk formasi penyegelan, mencoba menyegel obat suci tingkat asal di dalamnya. Pada saat yang sama, Lu Ming dan iblis tulang menyerang dengan sekuat tenaga. Energi melonjak dan membentuk penghalang, mencoba menyegel obat surgawi tingkat asal sepenuhnya. Obat surgawi tingkat asal memancarkan cahaya yang menyilaukan. Obat itu melesat ke kiri dan kanan, mencoba menerobos. Namun, di bawah upaya bersama Lu Ming dan 3 orang lainnya, obat itu sia-sia. Pada akhirnya, obat dewa tingkat asal disegel oleh suatu susunan dan Lu Ming menangkapnya di tangannya. Obat mujarab tingkat asal itu seperti makhluk hidup. Ia terus berputar dan menusuk, dan akarnya terus berputar. Betapa padatnya esensi kehidupan dan tanda asal-usulnya. Lu Ming melihat lebih dekat dan menyadari bahwa obat dewa tingkat asal ini sungguh luar biasa. Di masa lalu, Lu Ming juga telah memperoleh ramuan dewa tingkat asal. Secara khusus, belum lama ini, ia telah memperoleh lebih dari 1 tangkai ramuan dewa tingkat asal di pinggiran energi alam. Namun, obat-obatan suci tingkat asal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ini. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Obat suci tingkat asal ini tidak hanya sangat berguna bagi mereka yang berada di alam asal, tetapi juga sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di puncak alam master surgawi. Obat ini dapat meningkatkan kecepatan dan peluang untuk menembus alam asal. Api jiwa di rongga mata iblis tulang berkedip-kedip saat dia menatap obat dewa tingkat asal. Mata Dandan berbinar-binar saat dia menatap obat dewa tingkat asal, hampir meneteskan air liur. Meskipun ramuan-ramuan dewa tingkat asal biasa sangat berguna bagi para ahli alam asal,
namun ramuan-ramuan itu tidak berguna melawan para dewa penguasa puncak. Dan EBSCP, para dewa penguasa puncak merasa sulit untuk menyerap energi obat dari ramuan suci tingkat asal dan tanda asal di dalamnya. Akan tetapi, obat-obatan suci bermutu tinggi seperti ini berbeda dengan obat-obatan suci bermutu biasa. Obat mujarab tingkat asal yang bermutu tinggi ini sangat mudah diserap dan disempurnakan. Bahkan seorang master surgawi tingkat atas pun dapat menyempurnakannya. Bab 4880, Emas Surgawi Gelap. Nilai dari ramuan suci bermutu tinggi benar-benar tak terukur. Ramuan itu dapat meningkatkan peluang untuk menembus alam asal dan sangat memikat para dewa. Tidak heran jika Dandan memiliki ekspresi seperti itu. Lu Ming yakin bahwa ras cahaya esensi memiliki banyak ramuan suci tingkat asal setingkat ini. Saat itu, dia telah melihat lebih dari satu di gunung suci esensi ekstrim. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menyimpan obat dewa tingkat asal ke dalam cincin kekacauan dan meminta Dandan untuk membuka segelnya. Dia akan membiarkannya bergerak bebas di dalam Chaos Ring. Akan lebih baik jika membiarkan obat surgawi bermutu tinggi seperti itu berkeliaran dengan bebas. Lagi pula, obat itu tidak bisa lari dari Chaos Ring. Sepertinya tidak ada bahaya di bawah energi alam ini. Mengapa kita tidak mencari semua harta karun di bawah terlebih dahulu dan membiarkan mereka mengambil harta karun di atas? Kata Dandan, saya juga punya niat yang sama. Lu Ming mengangguk dan melepaskan Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Mereka menggunakan baju besi yang telah disempurnakan oleh baju besi Dewa Penembus Gunung dan mulai mencari di area tersebut. Tak lama kemudian, mereka membuat penemuan besar. Obat surgawi, sejumlah besar obat surgawi. Lingkungan di bagian terdalam energi alam benar-benar diberkati oleh surga. Ada begitu banyak obat-obatan surgawi. Sebagian besar adalah ramuan dewa tingkat utama. Lu Ming dan yang lainnya telah menemukan setidaknya beberapa ratus di antaranya. Lebih jauh lagi, sebagian besar khasiat obatnya jauh lebih kuat daripada ramuan-ramuan suci utama di luar sana. Energi yang terkandung dalam beberapa ratus obat dewa utama sangat mengejutkan. Lebih jauh lagi, ada juga beberapa obat-obatan suci tingkat asal. Sayang sekali dia tidak menemukan obat dewa bermutu asal yang terbaik. Milikku, tambang kristal purba. Hahaha, aku kaya sekarang. Dandan tiba-tiba tertawa. Mereka menggali di area yang dipenuhi dengan ramuan-ramuan suci tingkat utama dan akhirnya melihat tambang kristal purba. Kelihatannya mirip dengan tambang yang mereka peroleh terakhir kali. Kristal purba yang tak terhitung jumlahnya tertanam dalam sejenis batu transparan. Lu Ming dan 10 orang lainnya memulai perjuangan, sulit mereka. Dia menyingkirkan bebatuan di daerah sekelilingnya, dan memperlihatkan sejumlah besar tambang kristal purba. Tambang kristal purba yang menyerupai gunung terpampang di depan mata semua orang. Mata mereka terbuka lebar, lalu mereka menunjukkan kegembiraan. Ini, ada berapa kristal primal? Dandan tercengang, matanya berbinar. Pasti ada setidaknya puluhan miliar kristal purba di sini. Tang Jun juga berkata dengan kaget. Meskipun dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tetap sangat terkejut melihat begitu banyak kristal primal sekaligus. Lu Ming, energi yang kamu butuhkan akhirnya cukup. Xian Yanxing menatap Lu Ming dan berkata dengan suara rendah. Lumayan, akhirnya cukup. Lu Ming mengangguk. Dia kemudian mengaktifkan Chaos Ring dan menyimpan seluruh tambang Chaos Crystal ke dalam Chaos Ring. Lu Ming, apa selanjutnya? Apakah kau akan memurnikan kristal purba di sini dan meningkatkan level kultivasimu terlebih dahulu, atau kau akan bertarung untuk mendapatkan harta karun itu? Dandan bertanya pada Lu Ming. Jika mereka berhasil menembus tingkat kultivasi mereka terlebih dahulu, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat pesat. Kristal kekacauan di sini sudah cukup bagi Lu Ming untuk menerobos. Sisanya dapat digunakan untuk menerobos yang lain. Tingkat kultivasi Lu Ming saat ini hanya berada di tingkat ke-8 alam Dewa Master, tetapi kekuatan tempurnya sudah sangat kuat. Begitu dia berhasil menembus tingkat ke-9 alam Dewa Master, kekuatan tempurnya pasti akan lebih mencengangkan. Bukan tidak mungkin baginya untuk bisa menandingi Ye Buxiu. Namun ada masalah, yaitu waktu. Jika Lu Ming ingin membuat terobosan, ia perlu memurnikan setidaknya 5 miliar atau lebih kristal purba. Bahkan dengan susunan pemurnian esensi surgawi yang besar, akan butuh waktu lama untuk memurnikan kristal purba yang jumlahnya begitu banyak. Butuh waktu setidaknya 1 tahun. Setelah sekian lama,
semua harta karun di dalamnya telah dirampas entah oleh Ye Unding atau ras Primelite. Namun, jika mereka maju sekarang, mereka tidak akan cukup kuat. Jika mereka benar-benar menemukan harta karun, mereka tidak akan mampu bersaing dengan ras abadi atau ras cahaya utama. Lu Ming juga sedang berpikir keras. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, tepat di atas kita sekarang adalah puncak gunung di inti energi alam. Mari kita naik ke jalan ini dan melihat apa yang terjadi. Jika tidak berhasil, kita akan menemukan tempat untuk memurnikan kristal kekacauan dan menerobos kultivasi kita. Ini adalah sebuah kompromi. Ayo kita naik dan lihat apakah ada kemungkinan. Jika memungkinkan, maka kita akan mengambil harta karun itu dengan tegas. Jika tidak memungkinkan, maka kita akan mundur. Baiklah, mari kita lakukan itu. Yang lainnya mengangguk setuju. Lalu, semua orang terbang. Tidak ada retakan di atas mereka. Mereka berencana untuk menerobos bebatuan dan memasuki puncak gunung. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah batu. Mereka mengeluarkan senjata suci mereka dan mulai menggali. Namun, mereka segera berhenti karena menemui rintangan. Batu-batu itu diisi dengan logam hitam. Logam hitam ini sangat keras. Bahkan jika Lu Ming dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga, mereka dapat menghancurkannya, tetapi kecepatannya sangat lambat. Apakah ini besi bintang hitam? Dandan bergumam. Benar sekali, ini adalah besi bintang hitam, material yang dapat digunakan untuk menempa senjata suci tingkat master. Aku tidak menyangka akan menemukan begitu banyak di sini. Tang Jun mengangguk. Baru saja, mereka telah menggali area seluas beberapa puluh mil dan menemukan bahwa semuanya adalah besi bintang hitam. Jumlah besi bintang hitam di sini sangat mengejutkan. Akan tetapi, mereka terdesak waktu dan tidak punya banyak waktu untuk menggali. Qiu, aku mengandalkanmu. Lu Ming terus memainkan bola. Tidak masalah, aku akan melakukannya. Qiu memperlihatkan dua baris gigi tajam, dan dengan bunyi retakan, sepotong besar besi bintang hitam digerogoti. Tertawa cekikikan. Potongan-potongan besar besi bintang hitam digerogoti. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpannya. Karena dia sudah mengunyahnya, sayang sekali kalau tidak menerimanya. Qiu tidak suka memakan logam kelas ini lagi karena efeknya tidak bagus. Yang ingin dimakannya setidaknya logam yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata dewa kelas asal. Tak lama kemudian, Qiu telah menggali terowongan besar yang memanjang sampai ke atas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Black Star Iron telah digali. Sarang, emas Dark Divine. Sebenarnya ada banyak sekali emas Dark Divine di sini. Tiba-tiba Qiu berteriak kegirangan. Lu Ming terkejut. Emas surgawi gelap merupakan material logam terbaik yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata surgawi tingkat asal. Mungkinkah itu ada di sini? Mereka dengan cepat melewati terowongan dan melihat logam aneh. Logam ini terlalu gelap, bahkan lebih gelap dari kegelapan. Tidak ada cahaya sama sekali. Lu Ming mengulurkan jarinya. Jarinya seperti tombak dan menusuk logam hitam itu. Dia hanya bisa meninggalkan penyok dangkal pada logam hitam itu. Ini benar-benar emas surgawi yang gelap. Qiu, gali semuanya. Lu Ming sedikit bersemangat. Bahan logam yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata suci tingkat asal pastilah sangat berharga. Karena dia telah menemukannya, dia tidak dapat melewatkannya. Serahkan padaku. Qiu berteriak kegirangan dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk mulai menggali. Dia mulai menggali di sepanjang tepian emas The Dark Divine. Tepi emas The Dark Divine terbuat dari besi Black Gold. Dengan cara ini, penggalian akan jauh lebih cepat. Setelah penggalian Qiu, mereka menemukan bahwa jumlah emas surgawi gelap di sini sungguh mencengangkan. Butuh waktu beberapa jam untuk menggali semua emas The Dark Divine di area ini. Setidaknya ada beberapa ratus juta pound. Memperbaiki senjata tingkat asal akan membutuhkan ratusan ribu pon emas Dark Divine, dan setidaknya ada 1000 senjata tingkat asal di sini. Bab 4881, menerobos ke tingkat ke-9 alam dewa-dewa. Diperlukan ratusan ribu pon emas dewa kegelapan untuk membuat senjata dewa tingkat asal. Emas dewa kegelapan terlalu berat. Bola seukuran kepalan tangan itu beratnya 50 hingga 60 ribu pon. Beberapa ratus ribu pon emas Dark Divine sesungguhnya tidak sebesar itu. Lu Ming menyimpan emas surgawi kegelapan. Ketika dia kembali ke perkemahan tentara penghancur langit,
dia bisa menyerahkannya kepada ahli penempa senjata tentara penghancur langit untuk disempurnakan. Tentu saja, tentara penghancur langit juga akan memberi mereka kompensasi yang sesuai. Sayang sekali dia tidak punya waktu. Tampaknya tidak hanya ada sejumlah besar kristal purba dan obat-obatan suci dalam urat energi alam yang begitu besar, tetapi juga sejumlah besar logam mulia. Sayangnya, menggali logam terlalu memakan waktu. Bahkan dengan QQ, mereka tidak punya banyak waktu. Setelah menggali emas The Dark Divine, langkah selanjutnya adalah batu. Lu Ming dan yang lainnya bekerja sama dan setelah beberapa jam, mereka menggali batu dan memasuki ruangan batu. Tempat ini bukan puncak gunung, tapi di dalam gunung. Sepertinya ini adalah ruang rahasia bawah tanah. Bond mengamati sejenak dan berspekulasi. Ada pintu, ayo pergi. Lu Ming berkata, ada sebuah pintu batu di satu sisi ruang rahasia. Pintu itu terbuka dengan dorongan lembut. Di balik pintu batu itu ada lorong rahasia. Setelah melewati lorong rahasia, mereka segera tiba di ruangan rahasia lainnya. Ruangan rahasia ini sangat besar. Seperti aula besar, dan ada beberapa pintu batu di sekelilingnya. Mereka membuka pintu batu secara acak dan masuk. Mereka menemukan ruangan batu lainnya. Ini sepertinya ruang pemurnian, kata Dandan. Dia ahli dalam rune dan formasi, dan punya banyak pengalaman dalam memurnikan artefak. Dia bisa menilai dari jejak di tempat kejadian. Ada beberapa panggung batu di tempat kejadian, yang tampak seperti ruang penyulingan senjata, tetapi sayangnya, tidak ada yang tertinggal. Kemudian mereka meninggalkan ruangan batu itu dan membuka pintu batu lainnya. Di balik pintu batu itu ada ruangan batu lainnya. Namun, ruangan batu ini tampak seperti kamar tidur. Ada tempat tidur batu, bangku batu, dan meja batu. Di atas bangku batu, ada beberapa cangkir batu dan teko batu, yang mungkin digunakan untuk menuangkan teh dan anggur. Baunya harum sekali. Sepertinya ada anggur di dalam teko batu ini. Hidung Dandan berkedut. Memang ada anggur. Esensinya sangat pekat. Anggur ini luar biasa. Lu Ming berjalan menuju meja batu. Mereka telah lama merasakan bahwa pot batu itu terus-menerus memancarkan energi padat yang mengandung esensi kehidupan yang mengerikan. Ketika dia membuka tutupnya, semua orang tercengang. Memang ada anggur di dalam kendi batu, tetapi tidak banyak. Bukannya tidak banyak, tetapi sangat sedikit. Tepatnya, hanya ada satu tetes. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa setetes anggur dapat memancarkan energi dan saripati kehidupan yang begitu kaya. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa setetes anggur ini seharusnya tertinggal dari era sebelumnya. Setelah bertahun-tahun, anggur ini benar-benar telah diawetkan. Anggur ini tidak menguap atau terkorosi. Ini agak tak terbayangkan. Saya merasa bahwa setetes anggur ini mengandung energi yang sangat besar. Energinya berkali-kali lipat lebih pekat daripada energi ginseng giok surgawi. Kata Xian Yanxing. Benar sekali. Anggur ini pasti dimurnikan dari obat-obatan suci yang tak tertandingi. Ini adalah eksistensi dari era terakhir. Sungguh luar biasa. Kata Dandan sambil menjilati bibirnya, seolah ingin menelan setetes anggur ini dalam sekali teguk. Setetes anggur ini mengandung energi yang sangat mengerikan. Saya khawatir orang biasa tidak akan mampu menahannya dan tubuh mereka akan meledak. Kata-kata dingin Bond bagaikan baskom berisi air dingin yang dituangkan ke kepala Dandan. Jangan bilang kita hanya bisa menonton. Dandan berkata dengan tidak senang. Lu Ming mungkin satu-satunya yang bisa mencobanya. Lu Ming, apakah kau ingin mencoba? Aku merasa jika kau bisa memurnikan setetes anggur ini, kultivasimu akan segera menembus ke tingkat ke-9 dewa-dewa. Kata Bond. Lu Ming juga tampak tergoda. Hanya dengan merasakannya saja, dia bisa merasakan bahwa energi yang terkandung dalam setetes anggur ini sangat mengerikan. Jika dia menutup matanya, dia akan merasa seolah-olah ada gunung kristal di depannya. Jika dia benar-benar dapat memurnikan setetes anggur ini, dia mungkin benar-benar dapat membuat terobosan dalam kultivasinya. Saya akan mencobanya terlebih dulu. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk mencobanya. Tentu saja, Lu Ming tidak akan menelan setetes anggur itu secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan energi tabu untuk menghilangkan jejak anggur, yang jumlahnya sekitar 1% dari setetes anggur itu. Bagaimanapun, ini adalah setetes anggur yang tertinggal dari era sebelumnya. Siapa yang tahu apakah itu beracun? Atau hal-hal lain, lebih baik berhati-hati.
Lu Ming menelan 1% tetes anggur. Ledakan. Begitu jejak ini memasuki tubuh Lu Ming, seolah-olah sebuah bintang telah meledak. Ia berubah menjadi energi yang melonjak dan menyebar ke anggota tubuh dan tulang Lu Ming. Betapa besarnya energi yang mengejutkan. Lu Ming terkejut. Dia mengedarkan energi terlarang dengan panik, menyerap dan memurnikan energi tersebut. Yang membuat Lu Ming diam-diam senang adalah tidak ada racun atau unsur berbahaya lainnya dalam anggur tersebut. Yang ada hanyalah energi murni. Energi itu sangat murni dan dapat dengan mudah diserap dan dimurnikan. Hanya dalam waktu 10 menit, energi ini disempurnakan oleh Lu Ming. Lu Ming merasa bahwa kultivasinya telah meningkat satu tingkat. Betapa besarnya energi yang luar biasa. Setidaknya setara dengan energi yang terkandung dalam 50 hingga 60 juta kristal purba. Mungkin lebih dari itu. Memurnikan setetes anggur ini mungkin benar-benar membantuku menerobos. Lu Ming merenung dan terus menyerang. Kali ini, ia mengambil 1/10 tetes anggur dan menelannya. Energi yang tak tertandingi kayanya larut dalam tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi energi terlarang Lu Ming. Tak lama kemudian, 1/10 tetes anggur diserap dan dimurnikan oleh Lu Ming. Begitu pula, dia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Dan EBSCP, mari kita perbaiki bersama. Sekaligus, kita akan menyerbu ke tingkat ke-9 alam dewa penguasa. Mata Lu Ming berbinar. Ia membuka mulutnya dan menghisap. Semua tetesan anggur dalam kendi batu itu beterbangan ke dalam mulutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tetesan anggur itu meledak terus-menerus di dalam tubuh Lu Ming. Dampak dahsyat itu menyebabkan tubuh Lu Ming membengkak. Namun, Lu Ming tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sejak ia memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000, energi tabu telah mengalami perubahan kualitatif. Sekarang ia menjadi sangat kuat dan tangguh. Dia mengedarkan kekuatan terlarangnya dan dengan gila-gilaan menyerap energi dari tetesan anggur murni. Dan EBSCP, kultivasi Lu Ming juga meningkat pesat. Dengan sangat cepat, dia telah mencapai puncak dewa tingkat 8 dan siap untuk menyerang dewa tingkat 9. Beberapa jam kemudian, ledakan. Tampaknya ada ledakan keras di tubuh Lu Ming seolah-olah penghalang telah ditembus. Aura Lu Ming meroket dan membubung ke tingkat lain. Dan EBSCP, dewa penguasa tingkat ke-9, terobosan. Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, dan yang lainnya semuanya sangat gembira. Sekarang Lu Ming telah menembus tingkat ke-9 alam dewa master, kekuatan tempurnya pasti akan meroket. Berapa banyak lawan yang akan dia hadapi di bawah alam asal? Setelah 1 jam berikutnya, aura Lu Ming ditarik kembali dan dia mengakhiri kultivasinya. Aku tidak menyangka kalau aku akan benar-benar berhasil. Lagi pula, ini sangat cepat. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Terlalu cepat. Bahkan belum setengah hari, dia sudah berhasil menembusnya. Jauh lebih cepat daripada memurnikan kristal purba. Bahkan dengan bantuan formasi pemurnian energi surgawi, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk memurnikan kristal primal. Namun, hanya butuh waktu kurang dari setengah hari untuk memurnikan setetes anggur ini. Perbedaannya terlalu besar. Tetes anggur ini adalah harta karun yang paling utama.